dalam mata kuliah sejarah pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan pada masa Hindia Belanda. Memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan berupa baca tulis dan hitung, sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis berhenti dan digantikan dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda, tetapi masih dengan basis keagamaan. Dan ketika Indonesia memasuki tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah pertama yang berada di Jakarta. Lalu selanjutnya adalah memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap keresidenan, karena pada saat itu diberlakukannya tanam paksa. Van der Bosch membutuhkan banyak tenaga ahli, namun saat itu pelajar hanya berasal dari kalangan bangsawan. Dan ketika era tanam paksa sudah berakhir dan digantikan dengan era politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan, kemudian berkembang menjadi sekolah rakyat. Lalu pada akhir era abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, yaitu ILS, yaitu sekolah dasar bagi orang Eropa. Lalu adalah HIS, yaitu HIS, sekolah dasar bagi pribumi. Lalu adalah MULO, sekolah menengah. Ada AMS, sekolah atas. Lalu ada HBS, yaitu sekolah pra-universitas. Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Tujuannya adalah Belanda ingin memperdalam pendidikan di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi didirikan, yaitu adalah Stopia, sekolah kedokteran di Batavia. Lalu adalah NIAS, sekolah kedokteran yang berada di Surabaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda. Secara umum, sistem pendidikan atau khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan masyarakat menurut keturunan dan golongan kebangsawanan yang berlaku pada waktu itu. Sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda terdiri dari yang pertama, pendidikan rendah atau Leger Onderwijs. Yang kedua, pendidikan lanjutan atau menengah. Yang ketiga, pendidikan kejuruan atau Pokonderwijs. Dan yang keempat, pendidikan tinggi atau Hoger Onderwijs. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan rendah, yang dimana di dalam pendidikan rendah ini terdapat 3 jenis sistem pendidikan yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Di pendidikan rendah ini terdapat 3 jenis sistem pendidikan, yaitu ELS, HCS, dan HIS. Yang pertama, ELS atau Sekolah Rendah Eropa. ELS adalah singkatan dari Europe's Lager School, yaitu suatu sekolah yang khusus untuk anak-anak keturunan Eropa dan Bumi Putra dari tokoh terkemuka
Lama sekolahnya yaitu 7 tahun dan pertama didirikan pada tahun 1818. Selanjutnya HCS atau Sekolah Cina Belanda. HCS singkatan dari Holland Chinese School, yaitu suatu sekolah yang khusus untuk keturunan Timur Asing khususnya Cina. Lama sekolahnya adalah 7 tahun dan pertama didirikan pada tahun 1908. Dan yang terakhir adalah HIS atau Sekolah Bumi Putra Belanda. HIS singkatan dari Holland Inland School, yaitu sekolah khusus untuk masyarakat penduduk asli Indonesia. Lama sekolahnya 7 tahun dan pertama didirikan pada tahun 1914. Dan selanjutnya kita membahas tentang pendidikan lanjutan atau menengah, yang di dalamnya terdapat 3 jenis pendidikan, yaitu MULO, HBS, dan AMS, yang dimana MULO singkatan dari Mir Yuit Gebrit Lager School, yaitu sekolah lanjutan dari sekolah dasar yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Lama sekolahnya 3-4 tahun dan pertama didirikan pada tahun 1914. Diperuntukkan bagi golongan bumi putra dan timur asing. Dan yang kedua adalah AMS atau singkatan dari Algemeine Middelbare School, yaitu sekolah kelanjutan MULO. Lama belajarnya itu 3 tahun dan pertama didirikan pada tahun 1915. Dan jenis yang terakhir adalah HBS atau singkatan dari Hubier Burger School, yaitu sekolah menengah kelanjutan dari ILS. Lama sekolahnya yaitu mencapai 3 tahun dan 5 tahun dan didirikan pada tahun 1806. Tapi didirikan pada tahun 1860. Itu yang benar ya, yang tadi salah. Selanjutnya kita membahas tentang pendidikan kejuruan. Jenis sekolah kejuruan ini adalah sekolah pertunangan, teknik, dagang, pertanian, pendidikan kewanitaan, dan pendidikan keguruan. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah pendidikan tinggi. Di dalamnya terdapat THS, RHS, dan pendidikan tinggi kedokteran. Oke, kita akan membahas dulu jenis yang pertama yaitu THS. THS adalah singkatan dari Technics Hochschule, yaitu sekolah teknik tinggi. Didirikan pada tahun 1920 di Bandung dan lama belajarnya itu 5 tahun. Selanjutnya RHS, singkatan dari Rechtskundig Hochschule, yaitu sekolah hakim tinggi, didirikan pada tahun 1924 di Jakarta. Lama belajarnya 5 tahun dan lulusan AMS dapat diterima di pendidikan RHS ini. Ya, yang terakhir pendidikan tinggi kedokteran. Dimulai dari sekolah dasar 5 tahun dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Didirikan pada tahun 1902 dan sekolah dokter ini diubah menjadi Stopia, singkatan dari School Thought Opleiding voor Indisch
Artsen yang menerima lulusan ILS dan lama belajarnya adalah 7 tahun. Oke, hanya itu yang kita bahas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ciri umum politik pendidikan pada masa kolonial Belanda. Di mana yang pertama, kesengajaan melakukan perbedaan-perbedaan untuk mempertahankan perbedaan sosial di kalangan masyarakat. Pemerintah Belanda pada saat itu menerapkan prinsip dualisme. Dalam prinsip ini, pemerintah sangat menekankan perbedaan-perbedaan untuk mempertahankan perbedaan sosial di masyarakat. Misalnya saja, pada saat itu terdapat sekolah untuk kalangan Western dan kalangan pribumi. Ini sangat memperjelas perbedaan tersebut. Ini juga dapat menahan laju perubahan sosial di masyarakat akibat pencerahan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, desain pendidikan dirancang serendah mungkin untuk anak pribumi. Ciri yang kedua ini biasa dikenal dengan gradualisme. Prinsip gradualisme ini menekankan pendidikan serendah mungkin untuk anak-anak pribumi. Karena diciptakan serendah mungkin, maka pemerintah Belanda berharap rakyat pribumi ini tidak tercerahkan oleh pendidikan tersebut. Alasan lainnya karena pemerintah Belanda ini tidak ingin mengeluarkan uang lebih untuk operasional pendidikan. Yang ketiga, tidak adanya rancangan pendidikan yang sistematis. Pendidikan pada saat itu tidak dirancang dengan sistematis sehingga mudah mengalami perubahan dan percobaan. Akibat dari protes kalangan pribumi yang pada saat itu menuntut agar pendidikan dibuat secara menyeluruh tanpa ada perbedaan dan rintangan. Yang selanjutnya, semua sekolah berorientasi gaya barat. Aspek-aspek pendidikan berkiblat pada gaya barat dan modernitas. Mulai dari kurikulum sampai dengan materi pembelajarannya menganut gaya barat. Aspek ini menimbulkan efek positif bagi kaum pribumi. Contohnya saja, menambah wawasan anak-anak pribumi untuk pengetahuan global. Yang terakhir, tujuan pendidikan pada masa kolonial Belanda ini adalah ketersediaan pegawai. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa setelah sekolah ini ada 2 opsi yang dapat dipilih. Yang pertama lanjut kuliah, yang kedua menjadi pegawai. Hanya sedikit sekali dari golongan pribumi yang dapat mengenyam pendidikan bangku kuliah terkait dengan biaya yang sangat mahal, dan yang lain jalan satu-satu yang mereka pilih ada menjadi pegawai. Bisa kita simpulkan dari sini, sekolah bisa dipandang sebagai batu loncatan bagi mereka-mereka yang ingin menjadi pegawai pemerintah Belanda. Menjadi pegawai pemerintah Belanda merupakan salah satu langkah awal para penduduk pribumi mendapatkan status sosial yang lebih baik dalam masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya terangkan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.